Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat, demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tenteram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara, dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Menentang nabi-nabi palsu. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah, keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur oleh karena Tuhan, dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Negeri telah penuh dengan orang-orang berzinah. Sungguh, oleh karena kutuk ini gersanglah negeri, dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan, dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh, baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan tersandung dan akan jatuh di sana, sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Di kalangan para nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzinah dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya, aku akan memberi mereka makan ipuk dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu, dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar.
angin puting beliung, dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai Ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Sebab itu, sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan, yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan, yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Apabila bangsa ini, baik nabi ataupun imam, bertanya kepadamu, apakah sabda yang dibebankan oleh Tuhan? Maka jawablah mereka, kamulah beban itu, sebab itu kamu akan kubuang dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Adapun nabi atau imam atau rakyat yang masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, kepada orang itu dan kepada keluarganya akan kulakukan pembalasan. Beginilah harus kamu katakan, masing-masing kepada temannya dan masing-masing kepada saudaranya. Apakah jawab Tuhan? Atau apakah firman Tuhan? Tetapi sabda yang dibebankan oleh Tuhan janganlah kamu sebut-sebutkan lagi, sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri, oleh karena kamu telah memutarbalikkan perkataan-perkataan Allah yang hidup, Tuhan semesta alam, Allah kita. Beginilah engkau harus berkata kepada nabi, apakah jawab Tuhan kepadamu? Atau apakah firman Tuhan? Tetapi jika kamu masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, maka beginilah firman Tuhan. Oleh karena kamu masih memakai ungkapan sabda yang dibebankan oleh Tuhan itu, sekalipun aku mengutus orang kepadamu mengatakan, janganlah kamu berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, maka sesungguhnya aku akan menangkap kamu dan membuang kamu dari hadapanku, kamu serta kota yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu. Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Penglihatan tentang dua keranjang buah ara. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku dua keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar Raja Babel
pembuangan Yekonia bin Yoyakim Raja Yehuda beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik seperti buah ara ungaran, tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh, beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan memperlakukan Zedekia, Raja Yehuda, beserta para pemukanya, dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Yehuda akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem, katanya. Sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya, firman Tuhan datang kepadaku, dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara, demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel, hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan
dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Aku akan menimpakan kepada negeri ini segala apa yang kufirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang tertulis dalam kitab ini, seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. Sebab mereka pun juga akan menjadi hamba kepada banyak bangsa-bangsa dan raja-raja yang besar, dan aku akan mengganjar mereka setimpal dengan pekerjaan mereka dan setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Piala amarah Tuhan atas bangsa-bangsa. Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadaku. Ambillah dari tanganku piala berisi anggur kehangatan amarah ini, dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau, supaya mereka minum, menjadi terhuyung-huyung dan bingung karena pedang yang hendak kirimkan ke antaranya. Maka aku mengambil piala itu dari tangan Tuhan, lalu meminumkan isinya kepada segala bangsa yang kepadanya Tuhan mengutus aku, yakni kepada Yerusalem dan kota-kota Yehuda, beserta raja-rajanya dan pemuka-pemukanya, untuk membuat semuanya itu menjadi reruntuhan, ketandusan dan sasaran suitan dan kutuk, seperti halnya pada hari ini, kepada Firaun, Raja Mesir, beserta pegawai-pegawainya dan pemuka-pemukanya dan segenap rakyatnya, juga kepada semua orang campuran dari berbagai-bagai bangsa, kepada semua raja negeri Us, kepada semua raja negeri Filistin, yakni Askelon, Gaza, Ekron, dan orang-orang yang masih tinggal hidup di Asdod, kepada Edom, Moab, dan Bani Amon, kepada semua raja Tirus, semua raja Sidon, dan kepada raja-raja tanah pesisir di seberang laut, kepada Dedan, Tema, Bus, dan kepada orang-orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, kepada semua raja Arab yang tinggal di padang gurun, kepada semua raja Zimri, kepada semua raja Elam, dan kepada semua raja Madai, kepada semua raja dari utara, yang dekat dan yang jauh, satu demi satu, dan kepada semua kerajaan dunia yang ada di atas muka bumi, juga Raja Sesak akan meminumnya sesudah mereka. Kemudian haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, minumlah sampai mabuk dan muntah-muntah, rebahlah dan jangan bangun lagi, oleh karena pedang yang hendak kukirimkan ke antara kamu. Tetapi apabila mereka enggan menerima piala itu dari tanganmu untuk meminum isinya, maka haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kamu wajib meminumnya. Sebab sesungguhnya di kota yang namaku telah diserukan di atasnya, aku akan mulai mendatangkan malapetaka. Masakan kamu ini akan bebas dari hukuman? Kamu tidak akan bebas dari hukuman, sebab aku ini mengerahkan pedang ke atas segenap penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan engkau ini nubuatkanlah segala firman ini kepada mereka. Katakanlah kepada mereka, Tuhan akan meningking dari tempat tinggi dan memperdengarkan suaranya dari tempat pernaungannya yang kudus. Ia akan mengaum hebat terhadap tempat penggembalaannya, suatu pikik seperti yang dipekikkan pengirik-pengirik buah anggur terhadap segenap penduduk bumi. Deru perang akan sampai ke ujung bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa. Ia akan berperkara dengan segala makhluk. Orang-orang fasik akan diserahkannya kepada pedang. Demikianlah firman Tuhan.
Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya, malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa. Suatu badai besar akan berkecamuk dari ujung-ujung bumi. Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mengeluh dan berteriaklah, hai para gembala. Berguling-gulinglah dalam debu, hai pemimpin-pemimpin kawanan kambing domba. Sebab sudah genap waktunya kamu akan disembelih, dan kamu akan rebah seperti domba jantan pilihan. Maka bagi para gembala tidak akan ada lagi kelepasan, dan bagi para pemimpin kawanan kambing domba tidak akan ada lagi keluputan. Dengar, para gembala berteriak, para pemimpin kawanan kambing domba mengeluh, sebab Tuhan telah merusakkan padang gembalaan mereka, dan sunyi sepilah padang rumput yang sentosa, oleh karena murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Seperti singa ia meninggalkan semak belukar persembunyiannya, sebab negeri mereka sudah menjadi ketandusan, oleh karena pedang yang dahsyat, oleh karena murkanya yang menyala-nyala.